Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar if, ya, menggunakan operator logika if. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan operator logika if menggunakan bahasa Python. Oke, kita langsung saja bagaimana menggunakannya. Kita buat new file, Python file, if, ya, operator fungsi logika atau logika if, ya, if, logika if. Oke, baik. Sekarang kita mencoba untuk bagaimana menggunakan if di Python. Jadi kalau di Python penggunaan if itu sangat simpel sekali, tidak seperti yang lain, ya. Jadi simpel sekali, kita langsung coba saja. Jadi anggap kita punya data, gitu ya. Data sama dengan 40, gitu. Ya, kita punya data sama dengan 40. If, gitu ya, data sama dengan 40. Nah, seperti ini caranya. Print, ya. Data adalah, oke, kita buat ini, ya. Data adalah, gitu ya, data. Nah, seperti itu. Dan kalau kita melakukan AND di Python, jadi AND itu jadi if, lalu di sini AND, gitu ya, berhenti if-nya atau berakhir if-nya itu enggak usah dikasih AND, tapi langsung saja di enter backspace ke depan. Berarti kalau sudah ada di depan seperti ini, berarti if-nya berakhir, gitu ya. Kita coba jalankan. Jadi sangat simpel sekali, cuma seperti itu saja. Nah, data adalah 40. Jadi karena 40 di sini, maka if-nya dicetak di sini. Coba sini saya ubah 30, gitu ya. Kita jalankan. Nah, dia tidak akan mencetak di sini karena data tidak sama dengan 40, gitu kan? Di sini kan data sama dengan 40, maka dia melakukan print di sini. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, ini yang pertama, ya. Jadi simpel sekali. Kalau kita meletakkan else gitu ya, else. Nah, else, nah, else print, ya, print data tidak sama, gitu ya. Tidak sama, gitu, contoh aja. Tidak sama. Oke. Ketika kita jalankan data 40. Ketika di sini kita ubah 30, gitu ya. Kita jalankan. Nah, data tidak sama. Kita pakai else di sini. Ini aja. Jadi seperti ini aja. Jadi n-nya enggak usah n di sini. Ya, if else. Ini adalah penggunaan if else pada menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, lanjut, ya. Ini if else. Lalu bagaimana kalau if dalam if? Jadi kita membuat if dalam if. Oke, kita hapus saja di sini, ya. Kita buat operator if dalam if.
if dalam if, print gitu ya, print data yang dimasukkan adalah data. Tuh. Anggap datanya ada dua di sini, data 1, data 2 gitu ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini juga 1, sama dengan 40 semuanya. Kita membuat if dalam if. If, ada if lagi. If data 2 sama dengan 40 gitu ya. Print data yang dimasukkan adalah data 2. Oke ya. Nah, selesai. Nah, kita buat if dalam if ya. Jadi kalau if dalam if ya, jadi logikanya seperti ini. Kalau kita membuat if dalam if, jadi kalau if yang pertama terpenuhi, maka dia akan masuk ke if kedua. Seperti itu. Kalau if pertama tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa masuk ke if kedua. Nah, contohnya seperti ini. Data 1 30, sedangkan di sini 40. Ya, berarti beda. Berarti ketika beda, dia tidak akan masuk ke sini. Biarpun ini sama. Gitu ya. Biarpun ini sama. Nilai ini 40, ini 40 sama. Tapi karena dia tidak memenuhi dia di yang pertama, maka dia tidak akan tereksekusi. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Dia tidak akan mengeksekusi yang kedua. Kecuali yang pertama itu benar nilainya, maka dia akan mengeksekusi keduanya. Kalau di sini keliru, seperti itu, maka yang dieksekusi cuma yang satu saja. Jadi kalau if dalam if, maka if yang pertama dulu terpenuhi, maka dia bisa mengeksekusi if kedua. Seperti itu ya. Seperti itu. Sangat gampang sekali kalau pakai if ya. Sekarang kita menggunakan if else ya. Bagaimana membuat if else di Python ya. Oke. Saya tambahkan else dulu sini. Else gitu ya. Else print data yang dimasukkan data yang dimasukkan tidak sama ya. Contoh aja. Nah, sekarang kita buat if else ya. Logika if else ya. Jadi kalau if else di Python ya, di Python itu dia tidak if else-nya tidak sama dengan yang lain. Jadi kalau di Python itu bukan else nulisnya, tapi elif ya, elif gitu ya. Jadi kita coba aja nilai gitu. Kita buat nilai sama dengan 60 semuanya, if gitu ya, nilai sama dengan 50 ya. Print nilai
lebih kecil aja, lebih kecil sama dengan 50 ya. Nilai Anda jelek ya. Oke, so nah kalau seperti ini kita menggunakan elif ya. Elif nilai lebih kecil sama dengan 60 gitu ya. Jadi if else kalau di Python itu pakai elif ya, if elif gitu ya. Kecil dari 60 print gitu. Print nilai Anda cukup gitu. Ya, baca. Lalu ada elif lagi di sini. Elif nilai lebih kecil sama dengan 70. Nah, ini 70 aja. 70 sini 90 gitu ya. Print nilai Anda bagus, itu contoh aja ya. Keliru ya di sini, lebih kecil. Oke, ini berarti lebih besar ya dari 50 dan ini lebih besar dari 70 ya. Nah gitu ya. Else print Anda sangat bagus ya. Oke ya. Sorry. Oke, seperti itu. Ada yang kilo. Oh, sorry. Ini keliru. Lebih besar. Nah, ini baru benar. Ya, jadi enak sekali. Nah, seperti itu. Jadi, jika nilai itu lebih kecil sama dengan 50, jadi lebih kecil dari 50, berarti nilainya jelek. Jika ya kan, if else ya kan, jika nilainya itu lebih kecil sama dengan 70 dan lebih besar dari 50 gitu kan, maka nilainya cukup. Kalau lebih besar dari 70 dan lebih kecil 90, nilainya bagus. Selain itu, berarti kalau lebih besar dari 90, maka nilainya adalah sangat bagus. Nah, seperti itu. Jadi, buat if elif-nya seperti ini aja. Jadi, bisa dibuat yang seperti ini, simple sekali. Ya. Tidak usah pakai N dan semacamnya. If nilai lebih besar dari 70, N nilai sama lebih kecil dari 50, tidak usah harus seperti itu. Jadi dibuat seperti ini saja, sangat simpel sekali, itu sudah bisa. Kita jalankan ya. Nah, ini muncul ya. Nilai Anda cukup. Ya, jadi kalau di sini 60, oh 60 itu antara ini.
antara 70 dan 50, maka yang muncul di sini adalah nilainya cukup. Nah, sangat simpel sekali, tidak usah pakai dan ya. Kalau di pemrograman lain, if gitu ya, if nilai, else if nilai lebih besar dari 50, and nilai lebih kecil sama dengan 70, print nilai. Enggak kan seperti itu. Jadi kalau di Python enggak usah pakai and langsung seperti ini, seperti operator matematika ya. Mungkin ini dulu di if else. Nanti ada if lanjutan dari ini yang akan lebih menarik lagi untuk kita bahas. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.